Shalom teman-teman. Saatnya kita akan mulaikan ibadah kita pada sore hari ini. Namun sebelumnya kita harus menyiapkan pikiran dan hati kita untuk datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur pada Bapa pada saat sore hari ini Tuhan. Kami diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji membesarkan nama Bapa. Biarlah setiap pujian yang kami naikkan Bapa dapat berkenan di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur pada Bapa bila Kau berserta dengan kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya nanti. Kami berdoa serta mengucap syukur hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan. Teman-teman semua pasti percaya bahwa Tuhan bertahta dalam setiap kehidupan kita. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita akan menyiapkan setiap hati dan pikiran kita untuk menerima setiap kebenaran firman Tuhan. Kita angkat satu pujian, satu hal yang kurindukan. Di dekatmu
Kami kembali mengucap syukur pada Bapa pada saat sore ini ya Tuhan, kami sudah menaikkan setiap pujian Bapa. Biarlah setiap pujian kami tadi Bapa dapat berkenan dan berbaharum di hadapan Bapa. Pada saat ini Tuhan, anak-anak-Mu Bapa siap mendengarkan setiap firman-Mu Bapa. Biarlah kami benar-benar menerima setiap firman yang ada Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami siapkan hati kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, apa kabar pada hari ini? Kita bersyukur karena Tuhan kita boleh mengikuti ibadah genap pada sore hari ini. Semua karena kemurahan Tuhan untuk kita semua. Ya teman-teman, hari ini kita akan kembali mengikuti pelajaran agama yang secara khusus kita akan belajar bersama-sama tentang kemanusiaan Tuhan Yesus. Kita akan fokus pada materi ini, yaitu kemanusiaan Tuhan Yesus. Beberapa bulan dan minggu lalu kita sudah mengikuti pelajaran agama lainnya. Ada berbicara tentang materi keselamatan, kristologi, identitas Yesus, dan juga tentang keilahian Tuhan Yesus. Secara khusus pada sore hari ini kita akan berbicara tentang kemanusiaan Yesus dan seputar tentang kemanusiaan Tuhan Yesus. Yang kita akan awali dengan pembacaan firman Tuhan yang sudah berulang kali kita baca. Dan biarlah ini menjadi landasan pengenalan kita tentang siapa Tuhan yang menjadi Raja dalam kehidupan kita. Kita buka firman Tuhan kita yang terdapat di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama. Injil Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama, kita akan baca. Perikop di atas ialah firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Sekali lagi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kita langsung lompat pada ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Perhatikan firman Tuhan itu yang berbicara tentang firman itu telah menjadi manusia. Di ayat yang ke-14 ini, timbullah sebuah ilmu teologi yang berbicara tentang inkarnasi. Kata inkarnasi itu berasal dari bahasa Latin, in yang artinya di dalam, sedangkan karn itu artinya daging. Jadi inkarnasi itu adalah di dalam daging. Sebelum kita belajar lebih lanjut tentang pengenalan tentang Tuhan Yesus, ada baiknya kita mengenal tentang kata inkarnasi ini. Inkarnasi adalah pernyataan wujud Allah yang menjadi manusia. Di dalam firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, manusia disebut sebagai manusia ketika ia mempunyai daging. Jadi kita manusia dinyatakan sebagai manusia saat kita mempunyai bentuk fisik, yaitu daging yang kita punya, sehingga kita disebut sebagai makhluk yang hidup atau manusia. Di dalam Roma pasal 8 ayat yang ketiga, mari kita buka kembali kebenaran firman Tuhan kita. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ketiga. Kakak akan bacakan buat kita semua. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri di dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa, ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging. Di situ
kita dapat menyimpulkan bahwa inkarnasi itu adalah tindakan Allah mengambil natur manusia melalui kelahirannya dari seorang perawan Maria. Kristus tidak memiliki kemanusiaan. Tuhan Allah Sang Firman itu tidak memiliki kemanusiaan sebelum ia dikandung dan dilahirkan oleh Sang Perawan Maria. Pada saat Sang Firman itu dikandung dan dilahirkan oleh Sang Perawan Maria, disitulah kemanusiaan Tuhan Yesus sedang dimulai. Kemanusiaan Yesus dimulai sejak dikandung dan dilahirkan. Secara jelas disampaikan di dalam Injil Sinoptik. Injil Sinoptik itu adalah Matius, Markus, dan Lukas. Injil Sinoptik secara khusus menjelaskan secara detail tentang identitas kemanusiaan Yesus yang dimulai dari malaikat Gabriel datang kepada Maria memberitahukan bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan seorang anak, yaitu Immanuel, Tuhan Yesus sendiri. Semuanya itu terjadi melalui karya Roh Kudus, bukan karena keinginan sang pria atau keinginan manusia, tapi adalah karena karya Roh Kudus yang menjadikannya. Mari kita buka di dalam Injil Lukas yang akan mendasari asal-usul identitas kemanusiaan Tuhan Yesus itu dimulai. Kita akan baca dalam Injil Sinoptik, yaitu pertama kita akan mulai dalam Injil Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30. Lukas pasal yang pertama ayat yang ke-30. Kata malaikat itu kepadanya di situ disebut sebagai kepada Maria, "Jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya." Di situ kita lanjut langsung ke ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi karena aku belum bersuami?" Pernyataan malaikat Gabriel di ayat yang ke-35 menjelaskan dan menegaskan secara jelas bahwa kehadiran Tuhan Yesus itu dimulai melalui karya Roh Kudus. Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah." Kita lanjut lagi buka di dalam Injil Sinoptik lainnya, yaitu dalam Injil Matius. Matius pasal yang pertama, ayat yang pertama. Matius pasal yang pertama ayat yang ke-23. Di situ dinyatakan bahwa sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Iya, pada saat Tuhan Yesus dikandung melalui karya Roh Kudus, bukan karena keinginan laki-laki atau keinginan manusia, tapi melalui karya ajaib daripada Roh Kudus, sehingga melalui itulah Sang Firman menjadi manusia. Ketika Sang Firman berada di dalam rahim Maria, disitulah kemanusiaannya sedang dimulai. Dan ketika ia lahir, kita melihat wujud Sang Manusia, yaitu Sang Allah sendiri, menjadi manusia dengan satu tujuan, yaitu untuk menyelamatkan manusia daripada dosa melalui jalan di atas kayu salib. Karena tanpa kehadiran Tuhan, manusia tidak akan mengalami yang namanya keselamatan. Tanpa Tuhan menjadi manusia, manusia tidak akan mengalami yang namanya keselamatan,
yang datangnya daripada Sang Firman Allah yang kudus itu. Jadi dalam kemanusiaannya Kristus ada dan dilahirkan dari rahim Maria. Melalui inkarnasi Tuhan Yesus menyatakan bahwa sifat kealahannya dengan sifat manusia menjadi satu. Saat menjadi manusia, Yesus tidak menjadi dua pribadi, tapi ia adalah satu pribadi yang memiliki dua hakikat, kemanusiaan dan kealahan. Dua sifat yang berbeda, yaitu sifat ilahi dan sifat manusia. Dari sini kita melihat karya ajaib daripada Sang Roh Kudus yang begitu luar biasa. Perlu ditegaskan bahwa Tuhan Yesus itu sudah ada sebelum dunia dijadikan. Sang Firman itu sudah ada sebelum ia menjadi manusia. Maksudnya sebelum kita melihat bentuk fisiknya secara langsung yang sudah dilihat oleh para rasul dan yang lainnya, Sang Firman itu telah ada. Karena ia tidak berawal dan tidak berakhir. Ia adalah Sang Kekal itu sendiri. Seperti yang kita sudah pelajari dalam Kristologi beberapa bulan yang lalu yang sudah disampaikan Konardo buat kita semua. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu dia adalah Sang Allah yang tidak berawal dan tidak berakhir. Dia adalah Sang Kekal. Sang Kekal itu sendiri. Jadi jangan sampai ketika kita mempelajari kemanusiaan Tuhan Yesus, kita tidak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu Allah. Makanya tadi kita berlandaskan firman Tuhan kita dalam Yohanes itu membuktikan dan menyatakan bahwa siapa Tuhan Yesus itu. Tuhan Yesus memiliki, seperti yang sudah kakak sampaikan tadi, dia memiliki sifat manusia dan sifat Allah. Dan itu melekat pada dirinya karena dia adalah Allah sendiri. Tapi mengambil rupa sebagai manusia. Yaitu di dalam diri Tuhan Yesus. Ia adalah Allah yang kekal, yang selalu ada selama-lamanya. Kelahirannya dari seorang perempuan Maria menunjukkan bahwa ia benar-benar adalah manusia yang sejati. Dan menjadi sama dengan kita seperti yang dinyatakan dalam Injil Yohanes tadi. Tapi perlu diketahui bahwa meskipun Tuhan Yesus dilahirkan dari rahim manusia, Sang Maria, Yesus tidak memiliki dosa, natur dosa di dalam dirinya. Karena ia adalah Allah yang kudus, Allah yang benar. Seperti yang sudah kita pelajari di dalam keilahian Tuhan Yesus, di situ menunjukkan bahwa ia adalah pribadi yang hidup tanpa dosa, yang hanya dimiliki oleh Tuhan Yesus. Jadi Tuhan Yesus di dalam kemanusiaannya, dia tidak mempunyai dosa, memiliki dosa, bahkan mengenal dosa sendiri. Untuk melakukannya, Kristus tidak sampai ke sana. Karena iblis tidak berkuasa atasnya. Dosa tidak berkuasa atas Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus yang penguasa atas segalanya. Jadi jangan sampai kita mengira bahwa oh Tuhan Yesus adalah manusia, berarti Tuhan Yesus berdosa seperti aku. Tidak. Tuhan Yesus adalah pribadi yang hidup tanpa dosa. Ia adalah sempurna karena ia adalah Sang Firman itu sendiri. Kita akan melihat bukti-bukti kemanusiaan Tuhan Yesus yang sejati. Di dalam Alkitab kita menemukan bahwa ada begitu banyak bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar manusia sejati di dalam kemanusiaannya. Ia benar-benar mengambil rupa manusia. Ia benar-benar menjadi daging untuk dengan satu tujuan menyelamatkan kita, orang yang sepatutnya tidak layak untuk diselamatkan. Bukti kelahiran, bukti kemanusiaan Tuhan Yesus itu ialah yang pertama, Tuhan Yesus memiliki sama seperti manusia yang lainnya, yaitu ia lahir dari sang perempuan. Yesus lahir dari seorang wanita, kita bisa baca di dalam Injil Matius, Markus dan Lukas yang sudah kakak sebutkan tadi. Di situ kenyataan ini dikuatkan bahwa
Tuhan Yesus itu memiliki kelahiran di dalam dirinya. Sejarah menyatakan di dalam Alkitab bahwa Tuhan Yesus benar-benar dikandung oleh Maria bukan karena karya fiktif atau cerita belaka, tapi benar-benar itu sudah terjadi dan kita mengetahuinya melalui firman Tuhan. Tuhan Yesus lahir seperti manusia lainnya. Ia dikandung selama 9 bulan tentunya dan dilahirkan melalui proses kelahiran yang normal seperti yang kita alami bersama. Tuhan Yesus menangis, Tuhan Yesus diasuh oleh ibunya, Sang Maria, dan papanya Yusuf tentunya. Tuhan Yesus dibesarkan di sana, dan ia memiliki identitas kelahiran. Karena ia benar-benar adalah manusia. Jadi di sini kita mengakui bersama bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang mengambil rupa sebagai manusia. Ia memiliki kelahiran di dalam dirinya. Ia disebut sebagai anak Daud, anak Abraham. Di dalam silsilah kita melihat bahwa ada begitu banyak Tuhan Yesus disebut sebagai anak Allah yang kudus di situ. Anak Abraham, anak Daud, dan kepadanya diberikan nama-nama ajaib. Itulah Tuhan dan Allah kita. Tuhan Yesus memiliki kelahiran, dan yang kedua, bukti kemanusiaan Tuhan Yesus adalah Yesus tumbuh dan berkembang seperti manusia normal lainnya. Kita, manusia, kakak dan teman-teman yang ada di rumah, tentunya memiliki fase-fase pertumbuhan di dalam diri kita. Ketika kita dikandung, dilahirkan, saat kita menjadi bayi, kita belajar di sana mengenal kata-kata, mengenal berbicara. Dan juga ketika kita menjadi masa anak-anak, kita belajar berjalan. Kita ditemani oleh orang tua kita disuapin oleh mereka karena kita masih belum bisa makan. Apalagi lainnya, kita sekolah, saat kita menjadi anak yang remaja, kita bertumbuh dan dibimbing oleh orang tua kita untuk bagaimana menjadi anak yang benar. Kita diarahkan oleh mereka. Di sekolah kita bergaul dengan teman-teman kita. Saat kita menjadi dewasa, kita menentukan cara hidup kita sendiri. Yang baik tentunya yang harus kita lakukan. Kita di situ belajar mengambil keputusan memilih. Fase-fase ini semuanya dialami oleh orang lain. Kita menjadi tua, kita membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar kita tentunya. Fase-fase ini dimiliki oleh semua orang yang ada di dalam dunia ini. Kecuali dia bukan manusia. Tuhan Yesus juga memiliki tumbuh dan berkembang seperti manusia lainnya. Tuhan Yesus diayomi oleh kedua orang tuanya Yusuf dan Maria. Dia dibesarkan di sana, diajari untuk menjadi anak yang saleh, tentunya yang benar bagaimana di hadapan Tuhan, bagaimana bersikap dengan orang lain, diajari berbicara, ditimang, disuapin ketika makan, bertumbuh dan berkembang, disekolahkan. Cuman Alkitab tidak menuliskan secara lengkap bagaimana masa-masa kecil Tuhan Yesus. Tapi kita percaya kalau Tuhan Yesus bisa tumbuh besar seperti yang kita kenal di Tuhan Yesus berumur pada waktu 30 yang memulai pelayanannya, ia bisa disalibkan. Tidak mungkin ia bisa menjadi besar tanpa ada melewati fase-fase di masa kecil. Jadi secara jelas bahwa Tuhan Yesus memiliki tumbuh kembang seperti kita manusia yang lainnya. Yesus berkembang dan bertumbuh normal seperti kita. Pada saat itulah seperti kita lihat di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-40. Mari kita baca bersama-sama. Injil Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-40. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat,
Anak itu menunjuk kepada Tuhan Yesus, penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Dalam Lukas pasal 4 ayat yang ke-16, kita juga baca Lukas pasal yang ke-4 ayat yang ke-16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Di situ menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak yang dididik, dibesarkan dari papa mamanya, yaitu Maria dan Yusuf. Ia rajin ke rumah ibadat untuk membaca Alkitab di sana, membaca kitab suci. Dan bukan hanya itu saja. Di dalam Yohanes pasal yang ke-7 ayat yang ke-15 kita baca lagi. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Kehebatan intelektual Tuhan Yesus dikagumi oleh orang-orang yang Yahudi di situ. Kenapa? Karena Tuhan Yesus memiliki intelektual kemampuan yang begitu luar biasa, yang dimiliki di dalam kemanusiaan dan kealahannya. Kehebatan Tuhan Yesus di sana dan menunjukkan bahwa ia benar-benar Allah dan manusia sejati seutuhnya. Tuhan Yesus juga mempunyai sebutan-sebutan khusus di dalam dirinya, yang memiliki nama-nama manusia seperti kita pada umumnya. Yesus disebut sebagai Sang Juru Selamat di dalam Matius pasal 1 ayat yang ke-20. Yesus juga disebut sebagai anak Abraham yang sudah saya sampaikan tadi. Ia disebut sebagai anak Daud. Ia juga disebut berulang kali sebagai Rabi, Guru. Ia disebut juga sebagai anak manusia. Ia disebut juga sebagai anak Yusuf. Berulang kali, beberapa kali di dalam Alkitab juga disebutkan hal itu. Itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus memiliki nama-nama seperti yang kita miliki. Julukan-julukan di dalam diri Tuhan Yesus. Kita memiliki hal yang sama. Hal itu menunjukkan bahwa Tuhan Yesus benar-benar manusia. Bukan hanya itu saja, Tuhan Yesus memiliki sifat-sifat manusia seperti yang kita memiliki. Yesus pernah capek, ia pernah lapar, yang disebutkan di dalam Matius pasal 4 ayat 2. Yesus pernah haus pada waktu ia bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Tuhan Yesus di situ kehausan dan meminta air dari sumur yang ada. Tuhan Yesus pernah tertidur di dalam Matius 8 ayat 24. Bahkan di dalam kelemahannya sebagai manusia, ia pernah dicobai oleh iblis. Di dalam kealahannya ia mengadakan mujizat. Tuhan Yesus mengajar dengan hikmat yang begitu luar biasa. Bahkan sampai ia mempersembahkan hidupnya, tubuhnya, untuk dipakai menebus manusia. Itu semua menunjukkan bahwa Tuhan Yesus adalah benar-benar memiliki kemanusiaan sejati dalam dirinya. Jadi lewat hal ini kita belajar bersama bagaimana Sang Pribadi Allah yang berinkarnasi menjadi manusia dengan satu tujuan, yaitu menyelamatkan kita, orang-orang pilihannya. Kita adalah orang-orang yang beruntung, maka daripada itu mari pergunakan kehidupan kita sebaik-baiknya hanya untuk Tuhan. Selagi kita masih muda, kita mau berikan masa muda kita untuk kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah berkorban untuk kita dengan jalan. Dia mengambil rupa manusia, bukan untuk siapa-siapa, tapi untuk kakak dan adik-adik, teman-teman di rumah, semuanya kita. Begitu berharganya kita di hadapan Tuhan. Maka daripada itu, kita mau senantiasa muliakan Tuhan. Amin. Untuk pelajaran agama hari ini, kita akan akhiri dengan sebuah pujian. Mari kita mau naikkan syukur, ucapan syukur kepada Tuhan. Lewat pujian ini kita mau naikkan kepadanya. Terima kasih untuk karya-Mu dalam kehidupan kami, Bapa. Kami pemuda-pemudi jemaat Tuhan mengucap syukur.
kasih Tuhan untuk karya-Mu yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Melalui pelajaran agama hari ini kami mengetahui begitu besar karya-Mu yang ajaib untuk menyatakan kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk menghargai karya Tuhan yang senantiasa berkorban untuk hidup kami. Untuk kami boleh memaksimalkan hidup kami, memberikannya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, pakai hidup kami, pemuda-pemudi remaja Tuhan di tempat ini, untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah pengenalan ini boleh menjadi pedoman untuk kami hidup. Kami boleh mengenal Tuhan, pribadi yang ajaib dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Firman jadi